Halo semuanya, bertemu lagi di channel kesayangan kalian, Edi Baik Ngevlog, channel yang membahas tentang lifestyle, dunia rambut, dan cara atau trik-trik. Buat kamu yang baru bertemu dengan video ini dan baru bertemu dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu yang ada di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kamu selalu terupdate video-video baru setiap kali saya upload video. Maka kamulah orang pertama yang akan menontonnya. Check it out. Buat kamu yang punya anak kecil, pasti memotong rambut anak di tempat potong atau di barber atau di salon adalah suatu problem yang belum bisa terselesaikan, atau kamu takut anak kamu pasti akan nangis-nangis saat di tempat potong rambut, ginjal-ginjal saat di tempat potong rambut, dan tidak mau dipotong rambutnya. Di sini saya akan memberikan trik supaya anak Anda mau dipotong di tempat potong rambut atau di salon kesayangan kamu. Ada 7 trik yang sudah saya rangkum di sini dan perlu saya sampaikan supaya bisa digunakan saat akan memotong rambut anak. 7 trik yang sudah saya rangkum ini, yang pertama yaitu potong rambut anak kamu di rumah. Jadi mau tidak mau, sebagai seorang ayah atau seorang ibu, kamu harus bisa memotong rambut anak memakai gunting atau memakai mesin potong rambut. Jika kamu tidak percaya diri atau tidak bisa menggunakan gunting atau mesin potong rambut itu, kamu bisa menghubungi tukang potong kenalanmu atau barberman kenalan kamu di kota atau di sekitar tempat tinggal kamu yang sudah kamu kenal. Kamu bisa telepon barberman tersebut untuk datang ke rumah untuk memotong rambut anak kamu. Dengan begitu terkadang anak mempunyai rasa nyaman saat dia di rumah dan ada barber yang berkunjung ke rumah dengan memotong rambutnya di rumah Anda sendiri, tidak harus keluar. Terkadang anak kecil itu takut saat berada di dunia luar selain lingkungan tempat tinggalnya atau di lingkungan rumahnya sendiri. Dia akan merasa takut dan bingung, jadi akhirnya menangis. Jadi trik yang pertama itu kamu bisa memotong rambut anak kamu sendiri di rumah atau memanggil tukang potong untuk datang ke rumah kamu memotong rambut anak kamu. Selanjutnya, trik yang kedua, jadilah contoh. Maksudnya jadilah contoh begini: kamu ajak anak kamu ke tempat potong rambut saat ayahnya dipotong. Jadi anak tersebut cukup melihatnya dan sambil sang ayah mengatakan, begini loh dek, kalau dipotong rambut itu tidak sakit loh dipotong. Ini lihat, ayah sudah duduk di sini dipotong sama om, dipotong sama masnya ini tukang potongnya. Enak loh duduk di sini sambil dipotong rambut. Nah, berilah contoh seperti itu. Jadi seorang anak kecil pasti akan meniru, pasti akan memperhatikan. Oh, dia akan berpikir, oh ternyata potong rambut itu tidak sakit. Oh ternyata potong rambut itu enak duduk di situ. Oh, potong rambut itu ternyata bagus untuk penampilan. Harus kamu jelaskan kepada anak kamu saat kamu menjadi contoh atau model dan anak kamu melihatnya. Oke, yang kedua. Dan selanjutnya, yang ketiga, beri penjelasan tentang rambut. Jadi kamu sebagai orang tua juga harus upgrade ilmu tentang seputaran rambut. Terkadang kalau anak cewek itu sukanya rambut panjang. Mungkin dia sering melihat film kartun dengan tokoh wanita yang rambutnya panjang, dia terlihat seperti kesannya cantik dan menawan. Tetapi kalau anak laki-laki, dia mungkin juga sering lihat pemeran atau pemain film dengan rambut yang agak panjang, misalkan jagoan atau sinetron laga, itu biasanya kan rambutnya panjang-panjang. Nah, mungkin anak kecil itu melihat, nah sebagai orang tua kamu harus juga memberi edukasi. Gimana? Misalkan untuk bilang kepada anak laki-laki, misalnya begini, nak, rambut kamu ini panjang, jika tidak dipotong maka penampilan kamu kurang ganteng, jadi lebih baik dipotong. Atau jika rambut kamu nanti panjang, itu nanti akan banyak
ketombe, nanti akan banyak kutunya, nanti jadi gatal-gatal. Jadi kalau disisirin juga sulit, sisirnya nyantol-nyantol di rambut. Nah, beri pengertian seperti itu, maka anak pun lambat laun akan mengerti bahwa memotong rambut itu adalah suatu kebutuhan. Jadi usahakan setiap 3 minggu sekali atau maksimal 1 bulan harus mencukur rambut agar kesehatan rambut selalu terjaga, dan anak pun dibiasakan seperti itu. Lambat laun anak tidak akan rewel saat akan dipotong rambutnya. Oke, trik yang selanjutnya, yang keempat, memberi singgasana. Maksudnya apa memberi singgasana? Jadikan tempat kursi yang ada di barbershop atau di tempat potong rambut itu adalah kursi singgasana. Jadi tidak semua orang bisa duduk di situ. Beri penjelasan yang menarik buat si anak. Atau misal kamu izin ke tempat potongnya, Mas bisa enggak kursinya ini saya hias sedikit supaya anak saya tidak rewel saat duduk situ. Misalkan dikasih spray atau dikasih selimut kesukaan anak Anda untuk ditaruh di kursi tersebut, atau dibawakan mobil-mobilan dari rumah, atau bahkan boneka dari rumah, atau bahkan mainan kesukaan anak tersebut dari rumah untuk diletakkan di kursi tempat potong rambut tersebut. Gunanya apa? Gunanya anak itu nanti akan merasakan bahwa itu adalah kursi singgasananya. Dia akan menjadi raja atau ratu untuk hari itu. Dan perlu disampaikan kepada anak bahwa seorang raja dan ratu itu perlu dihias, perlu dirapikan penampilannya, dan bilang aja omnya ini, si barberman-nya atau masnya ini, si tukang pangkas rambutnya yang akan merapikan rambut supaya sang raja ini tadi terlihat lebih ganteng dan lebih perkasa, atau sang ratu ini akan terlihat lebih cantik dan lebih menawan. Kemungkinan besar sang anak akan berpikir bahwa dia senang, bahwa dia akan merasakan bahwa dirinya adalah raja dan duduk di situ untuk bisa dirapikan rambutnya. Selanjutnya lagi, trik yang kelima, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama saat memotong rambut anak. Nah, sebagai orang tua kamu juga jangan terlalu memilih model yang aneh-aneh yang membuat mas tukang cukur atau mas barberman-nya ini sulit untuk membuat potongan semakin cepat. Jadi nanti kalau kamu model rambut si anak yang rewel tadi minta potongan rambut yang aneh-aneh, otomatis kita sebagai barberman itu memprosesnya pun agak lama. Nah, kenapa? Kalau lama nanti rambut yang menempel di kulit si anak akan gatal dan anak merasa tidak nyaman, akhirnya nangis. Gatal bu, gatal ya, akhirnya nangis. Dan kip atau kain yang menempel di leher itu tadi, kalau lama anak akan merasa gerah, jadi akhirnya anak tidak nyaman. Jadi pilihlah model yang simple ya. Kalau saran saya itu, kalau anak-anak itu cukup pinggirnya tipis semua, sisakan atas, jangan terlalu tebal. Soalnya kalau anak itu nanti misalkan kotor sedikit terus orang tuanya itu ngeramasnya itu kurang bersih, akan mengakibatkan ketombe yang tebal. Jadi kan kasihan anak. Jadi mending belakang kanan kiri itu tipis, atasnya agak panjang dikit, jangan terlalu panjang. Nah, itu si tukang cukurnya pasti akan cepat memprosesnya. Jangan terlalu aneh-aneh potongannya, soalnya si anak itu ini tadi rewel. Jadi kita harus mempunyai gambar atau model yang membuat potongan tersebut cepat selesai, dan anak pun cocok menggunakan model potongan rambut tersebut. Jadi kalau lama-lama itu pasti anak akan rewel dan nangis. Trik yang selanjutnya, nomor 6, pastikan anak sedang good mood. Maksudnya pastikan anak saat tersebut sedang tidak marah atau sedang tidak jengkel. Seorang anak kadang akan merasa jengkel juga, misalkan dia pengen ini pas orang tuanya tidak beli, misalkan anak pengen ini pas penjualnya tidak jual, itu kan membuat moodnya itu kurang enak. Jadi saat mood anak itu tidak bagus, jangan diajak dia untuk potong rambut. Tunggu saat dia ceria, saat dia senang, sambil dibujuk, nak ayo potong rambut nak, rambutnya sudah panjang loh, nanti kalau panjang kan tidak bagus untuk penampilan kamu jadi tidak cakep. Nanti gimana kalau sekolah, kalau tidak cakep kan tidak enak dipandang bu guru dan pak guru. Nah dibujuk dengan
perkataan yang bagus-bagus supaya anak tersebut mau untuk datang ke tempat potong rambut. Diberi pengertian tentang kalau mempunyai rambut yang tidak terawat itu gimana, harus diberi dengan pengertian. Dan saat mengajaknya itu ke tempat potong rambut pun saat anak merasakan moodnya itu sedang bagus. Jadi di tempat potong nanti dia tidak akan rewel. Kalau moodnya tidak bagus, saya pastikan di tempat potong rambut akan semakin nangis dan akan semakin ginjal-ginjal, dan kamu sebagai orang tua akan semakin kesulitan untuk memeganginya. Tukang cukurnya pun akan merasa gugup. Akhirnya apa yang terjadi, suasananya menjadi sumuk dan keringetan. Oke, trik yang selanjutnya, yang terakhir, pilih tempat potong yang ramah terhadap anak. Maksudnya gimana? Tempat potong yang selalu bersih, menjaga kebersihan, tempat potong yang tempatnya itu dilihat anak itu merasa senang, misalkan ada banyak gambar, misalkan ada banyak mainan, misalkan tukang cukurnya itu ramah terhadap anak, bisa membujuk anak tersebut untuk potong rambut. Itu lambat laun pasti akan kamu temukan tempat potong yang tukang cukurnya itu bisa ramah terhadap anak dan orang tuanya, sehingga anak tersebut bisa segera akrab dengan si tukang cukurnya. Itu memudahkan kamu untuk membuat anak kamu itu mudah dipotong. Jadi pilihlah tempat yang ramah terhadap anak-anak. Banyak sekali, jika kamu belum menemukan, cari lagi tempat potong yang seperti itu, cari lagi dan seterusnya. Lambat laun kamu akan menemukan seorang tukang cukur yang ramah terhadap anak. Menggunakan clippernya pun dia tidak kasar. Lambat laun pasti akan kamu rasakan, akan kamu temukan tempat yang seperti itu. Oke, mungkin trik saya ini bisa kamu gunakan supaya anak kamu tidak rewel saat diajak ke tempat potong rambut. Cobalah trik-trik saya ini tadi. Jika lupa apa aja triknya, kamu bisa memutar ulang video saya ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tombol like di bawah, ditekan aja. Jika ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dibaca kolom deskripsi saya. Mungkin ada video lain yang kamu perlukan untuk bisa kamu tonton, bisa diklik di situ. Jangan lupa tonton video saya yang ada di sini dan di sini. Share juga ke media sosial kamu, atau ke teman kamu yang punya anak kecil, atau ke teman kamu yang punya adik yang masih kecil, yang masih rewel saat dipotong rambutnya. Kamu bisa share video ini, semoga bermanfaat. See you next video. Selalu tebarkan kebaikan di media sosial kamu. Ingat, jempol kamu itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan jika kamu asal menulis. Oke, terima kasih. Dukung terus channel Edi Baim Ngevlog supaya kedepannya channel ini semakin maju dan semakin banyak video-video yang saya upload yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.